Di video ini kita akan mengupas tuntas laptop 4 jutaan yang bisa jadi pilihan terbaik di tahun 2024. Kalau lo punya budget 4 jutaan dan sedang nyari laptop terbaik, video ini adalah untukmu. Yo guys, Ra Gadget bersama Rakrisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop 4 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik di akhir tahun 2024 atau lebih tepatnya start dari kuartal keempat 2024. Kita akan ngebahas 5 laptop sekaligus ya. Jadi teman-teman pastikan simak videonya sampai akhir karena di masing-masing laptop tentu ada kelebihannya masing-masing. Jadi kita juga akan kasih tahu lah ya, kira-kira laptop ini cocoknya buat kebutuhan yang seperti apa. So, langsung aja subscribe dulu dan kita ke nomor yang pertama. Laptop 4 jutaan terbaik kuartal 4 2024 yang pertama adalah Advan Work Pro Lite. Kalau lo lagi nyari laptop tanpa mau musingin mending ini, mending itu, Work Pro Lite ini adalah pilihan yang paling gampang. Intel Core i3 1220p dengan 10 core yang udah cukup banget ya buat multitasking. Mau buka 20 tab sambil nonton bola? Bisa. Ditambah RAM-nya juga 8GB dan SSD 256GB NVMe. Kerjaan kantor maupun sekolah rasanya bukan masalah. Soalnya yang masalah adalah kerjaannya. Nguli cuy. Ngomongin soal layar, Work Pro Lite membawa layar 14 in IPS Full HD dengan 63% sRGB. Buat harga segini ya, alias 4 jutaan, dapat layar IPS, apalagi resolusinya Full HD, itu udah kayak mukjizat gitu. Alhasil lo bisa dapetin laptop yang enak banget buat dipakai nonton ataupun ya kegiatan sehari-hari, which is IPS Full HD. Terus bobotnya cuma 1,42 kg, pas lah buat lo yang sering pindah-pindah tempat. Tebalnya sendiri di 1,98 cm, lumayan slim biar nggak makan tempat di tas lo. Untuk baterainya sendiri juga udah oke banget ya, dengan kapasitas 45,6 Wh yang kalau kita pakai buat pemakaian harian itu bisa bertahan sekitar 7 jam. Portnya juga udah lengkap ya, dari USB-C sampai HDMI, semuanya udah ada. Kalau mau coba cari kekurangan, paling ya build quality yang masih pakai material plastik. Oke. Cuman lagi-lagi sebenarnya nggak bisa kita kategorikan sebagai kekurangan ya, mengingat harganya ini di 4 jutaan. Intinya jangan ngelunjak ya. Yang jelas, kalau lu butuh laptop yang bisa di-upgrade, ini pilihan yang oke banget. Karena ada slot buat nambah RAM dan juga SSD. Jadi kalau nanti rasanya kurang ngebut, ya bisa upgrade aja. Laptop 4 jutaan terbaik kuartal 4 2024 selanjutnya adalah HP 14s Deki 3050 Ti. Kalau lu lagi nyari laptop yang bisa dipakai produktif dan juga brandnya udah senior ya, udah puluhan tahun, tanpa bikin dompet lo jadi kosong, HP 14 ini bisa banget lo jadikan sebagai pilihan. Prosesornya Intel Celeron N4500, mungkin bukan yang tercepat, tapi cukuplah buat kebutuhan basic seperti browsing, ngetik laporan, atau bikin presentasi. Ditambah lagi ada RAM 8GB DDR4 dan SSD 512GB NVMe. Jadi urusan loading-loading aplikasi atau penyimpanan, buka-buka ini itu, ya harusnya nggak akan bikin kesal lah ya. Karena nunggunya nggak akan lama-lama. Nggak kayak nunggu atasan gitu kayak. Oke. Layarnya sendiri berukuran 14 inch, beresolusi Full HD, dan panelnya SVA, which is ini ya mirip-mirip IPS lah, meskipun masih belum sebagus IPS. Kemudian refresh rate-nya di 60 Hz. Ya sebenarnya untuk harga 4 jutaan udah cukup oke, meskipun ya sebenarnya belum sebagus laptop nomor 1 tadi, karena dia udah pakai panel IPS. Tapi udah cukup terang dan tajam buat nonton atau ngerjain tugas. Nah, dengan bobot 1,47 kg dan tebal 1,79 cm, laptop ini juga tergolong enak buat dibawa-bawa. Intinya nggak akan bikin punggung lo pegel ya. Asalkan jangan dibawa terus sejam gitu ya.
masih oke lah. Tapi ya ada kekurangannya juga nih, karena bisa dibilang baterainya pas-pas aja, 41 Wh yang bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Nah, kalau lo suka multitasking berat ya, atau kerjaannya kayak bener-bener heavy banget, saran gue sih ya lo harus tetap bawa charger. Selain itu, kalau masalah cooling-coolingan ya, ini buat kerjaan ringan masih aman, tapi kalau udah mulai ngebut alias multitaskingnya banyak, mungkin laptop ini akan terasa lumayan hangat. Portnya juga udah lengkap kok, udah ada HDMI, USB-C, bahkan sudah ada card readernya. Terus lo juga masih bisa upgrade RAM-nya kalau memang butuh kecepatan yang lebih nampol lagi. Overall buat harga 4 jutaan, HP 14S ini adalah pilihan yang aman buat kerjaan lo yang kebanyakan basic dan sehari-hari. Nggak bisa dikatakan sempurna ya tentunya, karena sebenarnya kalau mau nyari yang price to performance ya tetap nomor 1 tadi. Cuman buat lo yang memang suka HP, laptop ini recommended kok. Laptop 4 jutaan terbaik kuartal 4 2024 yang selanjutnya adalah Acer Aspire Lite AL1431P. Kalau kamu lagi nyari laptop buat pelajar, Acer Aspire Lite ini menurut gue juga bisa menjadi pilihan. Ditandai dengan Intel N100 prosesor dengan 4 core dan 3,4 GHz clock speed, ditambah RAM 8 GB DDR5, multitasking harian jadi makin lancar dan aman. Apalagi laptop ini udah pakai SSD 256 GB yang tentunya bikin lo kalau pakai laptopnya buat buka file atau buka aplikasi akan jauh lebih cepat daripada hard disk. Layar 14 inch WUXGA IPS ini juga beneran enak dilihat. Resolusinya ini bikin tampilan jadi lebih tajam dan teknologi Conviview ya, bikin mata lo nggak cepet capek. Cocok banget buat lo yang suka kerja berjam-jam di depan laptop, alias kayak budak korporat gitu kan. Bobotnya cuma 1,35 kg, ringan banget buat ukuran laptop kerja dengan ketebalan 1,89 cm yang bikin laptop ini jadi mudah dimasukin ke tas. Udah gitu boardnya juga udah lengkap ya, udah ada Type-C, udah ada SD card reader, dan tentunya udah ada HDMI. Jadi lu nggak usah khawatir lah ya harus beli dongle, harus bawa ini, hanya demi colok HDMI. Nggak kayak sini. Baterainya juga nggak kalah oke ya, 45,6 Wh, bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Nah, buat lo yang sering mobile, ini juga bisa menjadi pilihan yang menarik, karena ya terselamatkan lah, nggak harus selalu bingung nyari colokan sana, colokan sini. Secara keseluruhan, Acer Aspire Lite AL14 ini bisa menjadi pilihan yang mantap buat lo yang memang lagi nyari laptop 4 jutaan dan kebutuhannya lebih ke ya kegiatan kayak pelajar gitu. Ini udah bagus banget. Performanya solid, layarnya nyaman, dan bobotnya ringan. Laptop 4 jutaan terbaik kuartal 4 selanjutnya adalah Axio Hi-Fi AMD X3. Bisa dibilang laptop ini merupakan versi light dari kakaknya si Hi-Fi, yang memang sama-sama menggunakan Ryzen 5, cuman yang ini menggunakan seri 3500U, yang notabene sebenarnya udah cukup lawas ya. Eits, tapi jangan langsung skip ya. Lo perlu tahu spek lengkapnya dulu. Ryzen 5-nya tadi didukung oleh grafis AMD Radeon Vega 8 dengan SSD 256GB M.2 NVMe, dan yang paling menarik, RAM-nya udah gede banget, 8GB DDR4 2400 MHz. Nah, kalau udah begini tugas-tugas sekolah jadi bisa dihajar dengan lancar. Multitasking juga bukan masalah berkat si RAM 8GB-nya. Bang, tapi kan Ryzen 5 ini yang lawas, emang beneran bisa lancar? Well, selawas-lawasnya Ryzen 5 3500U, ini tetap Ryzen 5 guys. Alias kalau dibandingkan dengan yang tadi ya, yang masih pakai Celeron, ya tentu si Ryzen 5 3500U ini jauh lebih kencang. Kalau nggak percaya nih, lihat. Gimana? Udah jelas kan? Selain performanya yang tergolong menarik, Hi-Fi AMD X3 juga dibekali layar yang ciamik, 14 inch IPS dan sudah Full HD. 4 juta IPS Full HD ini mantap pisan.
Well, dikombinasikan lagi dengan baterai 45,6 watt-hours-nya, laptop ini jadi bisa lo pakai buat kerjaan sehari-hari hingga 7 jam nonstop. Kerahanan baterai tersebut juga jadi kabar baik buat lo yang suka mondar-mandir bawa laptop. Jadi nggak usah ribet aja gitu cari colokan. Apalagi bobotnya juga udah ringan 1,41 kg dengan tebal 1,98 cm. Terus portnya juga udah lengkap cuy, jadi mantap jiwa. Laptop 4 jutaan terbaik kuartal 4 2024 yang terakhir adalah Asus VivoBook 14 A1400KA. Nah, kali ini agak beda ya kebutuhannya. Kalau tadi kan kita ngomongin soal performa, lancar atau nggak buat sekolah dan segala macem. Ini si VivoBook 14 menurut gue kebutuhannya akan lebih cocok buat lo yang nggak cuma mentingin performa, tetapi juga mentingin gaya. Alias memang desain laptop ini terlihat modern dan kelihatan mewah aja gitu. Intel Celeron N4500 dengan Intel USD Graphics 600 memang bukan yang paling ngebut, tapi buat kerjaan kayak ngetik-ngetik tugas, browsing, atau nonton, ini udah cukup oke. RAM 8GB 3200 MHz dengan SSD 256GB bikin laptop ini juga bisa dipakai dan jadi lebih smooth aja buat buka aplikasi dan kegiatan sehari-hari. Layarnya 14 inch Full HD TN, bukan IPS ya, tapi untuk kebutuhan sekolah, ini adalah kualitas visual yang masih bisa diterima. Desainnya juga cukup slim dengan ketebalan 1,99 cm dan berat 1,6 kg. Meskipun nggak yang ringan-ringan banget, tapi lumayan portable lah ya kalau lu pakai buat ke cafe ataupun dibawa ke sekolah. Portnya cukup lengkap dengan USB-A, USB-C, dan HDMI. Jadi nggak usah khawatir lah ya soal konektivitas. Tapi ada satu hal yang perlu lu perhatikan, baterainya ini cuma 37 Wh, yang kalau untuk daya tahan sebenarnya masih oke-oke aja sih, sekitar 6 jam pemakaian. Jadi kalau aktivitas lo banyak atau ya mau lembur sampai malam, tetap bawa charger aja, oke? Dan yang paling penting, jangan lupa dicas. Oke. Mau upgrade storage? Bisa. Ini ada satu slot SSD SATA yang bisa lo pakai buat upgrade storage SSD ataupun jadi hard disk, biar ya lebih lega aja gitu penyimpanannya. Secara keseluruhan, Asus VivoBook 14 A1400KA cocok buat yang cari laptop budget dengan performa cukup untuk kebutuhan harian. Desainnya cakep, performanya oke, dan bisa banget buat memenuhi kebutuhan harian lo sebagai pelajar atau mahasiswa juga bisa. Oke? Cek aja langsung. Yo guys, itu dia 5 laptop 4 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik di akhir tahun 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi sebenarnya bisa lu cek di deskripsi ya. Atau kalau sekarang sudah ada YouTube Shop, bisa cek aja langsung di pojok kiri bawah biasanya. Di sana kita udah cantumkan link-link terpercaya, ada official store-nya juga. Jadi harusnya toko-toko yang kita masukin di sini harusnya udah terpercaya. Bisa lu cek aja deskripsi dan juga reviewnya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Kalau lu ada pertanyaan, jangan lupa drop juga ya di kolom komentar. Kalian apakah lebih suka laptop nomor berapa? Atau ada ya pertanyaan, kontra, atau apapun? Ramein aja cuy di kolom komentar. Oke, terima kasih dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Boom!